Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk kepada pembahasan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini kita akan mengkaji Fadilatul Quran, keutamaan Al-Quran. Baik untuk para penghafalnya, para pentadabbur makna, ataupun para pembaca. Di sini akan ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azanallah, dalam sebagian besar kitab, apalagi ya, mayoritas kitab hadis diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw yang artinya adalah dan. Sebagaimana terjemah di atas bahwa sebaik-baik kalian khairukum man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengamalkannya, gunakan dan ya. Dan merujuk terjemahan di atas itu juga, maka keutamaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun ikhwani wa akhwati fillah azanallah, dalam beberapa kitab lain, hadis itu diriwayatkan dengan menggunakan huruf au yang artinya atau. Sehingga terjemahnya adalah yang terbaik di antara kamu ialah orang-orang yang belajar Al-Qur'an saja, atau ya, orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an saja. Jadi orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Demikian, maka keduanya mendapatkan derajat dan keutamaan yang sama. Mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, mengamalkan, ya, mereka memiliki keutamaan yang sama dan tidak ada perbedaan ya antara keduanya. Ini jelas, ya, ini jelas. Kita masuk ke poin yang ketiga, bahwa Al-Quran ya, kalamullah, adalah inti agama Islam. Yang dimana Al-Quran ini harus dijaga, ya, karena menjaga dan menyebarkan sama dengan menegakkan agama Islam. Artinya menegakkan syiar agama kita. Karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, sangat jelas keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, walaupun bentuknya berbeda-beda. Ada mungkin cara mereka belajar dengan privat, ya, membuka bimbel atau yang lain, atau cara dia mengajarkan dengan membuat pondok pesantren ya yang berbasis Al-Quran, atau dia membuka kajian-kajian yang membahas di dalamnya ilmu-ilmu Al-Quran. Ini masih ya, dikembalikan kepada kita ya. Bagaimana caranya? Kita harus bagaimana menyampaikan Al-Quran kepada manusia, baik dengan halaqah ataupun kajian-kajian ya, atau mendirikan pesantren untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Ini luar biasa ya. Dan yang paling sempurna adalah yang mempelajarinya ya, yang mempelajari Al-Quran itu ya. Nah kemudian akan lebih sempurna lagi jika mengetahui maksud dan kandungannya ya. Jadi kalau bisa, selain kita mempelajari Al-Quran itu dan menghafalnya,
kita harus tahu makna sempurnanya seperti apa dan maksud setiap kandungannya. Dan sekaligus kalau bisa kita mengenal asbabun nuzul pada setiap ayat ya, karena ayat-ayat itu turun tentunya ada peristiwa yang mendasarinya. Itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Sedangkan yang paling terendah adalah mempelajari bacaan Al-Quran saja. Ya. Ini yang paling rendah. Jadi jelas ya bahwa yang paling sempurna adalah mempelajarinya, ya, dan memahami makna-maknanya, kandungannya, maksudnya dan asbabun nuzulnya. Serta yang paling ringan mereka yang hanya mempelajari bacaannya saja. Ini thariqah atau cara-cara mereka untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah azanillah, pada poin yang keempat, bahwa hadis yang tadi kita baca itu diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu secara mursal, bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap ya, bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan yang lain lebih utama darinya, berarti ia telah menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya, itu taufik untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ada perlu yang harus kita ingat, bahwa Al-Quran itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebagaimana akan diterangkan ya dalam hadis-hadis yang akan kita jabarkan nanti. Sehingga harus diyakini bahwa membaca dan mengajarkan Al-Quran itu lebih utama daripada segala-galanya. Dan mengenai hal ini, ya, seorang sahabatnya atau seorang sahibul Quran ya, termasuk adalah ulama dalam bidang Al-Quran, itu ya tentunya kita akan mengetahuinya bahwa dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang menghafal Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Dan juga Sahal ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tanda cinta seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran dalam dirinya. Kenapa? Sebabnya kan Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi barang siapa yang berusaha untuk menghafalnya, membacanya, mereka disebut dengan ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti ya. Bukti ketika kita cinta kepada Allah, kita harus menanamkan kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati. Kemudian saya bawakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dalam syarahnya diterangkan bahwa di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang penuh dengan ketakutan waktu itu, tidak ada pertolongan kecuali tolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang-orang yang mempelajari atau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an pada masa kanak-kanak ya, serta ia terus menjaganya hingga masa tuanya. Artinya rajulun nasa min ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tadabbur Al-Qur'an, dia hafal Quran, dia pelajari ulumuddin, dia pelajari ahadits dan selainnya. Dia tumbuh dengan ketaatan, maka kelompok orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dilla illa dillah. Pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan maknanya adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena matahari waktu itu didekatkan ya, matahari didekatkan ya, sehingga dikabarkan dalam sebuah hadis orang-orang itu tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai sepetis, ada yang ya menutupi pusarnya, ada juga sampai ke bahunya dan tenggelam. Maujud. Baik, semuanya ada. Dan semua itu kadar dosa-dosa yang mereka punya. Adapun para penghafal Quran di sini, adapun orang-orang yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dari masa kanak-kanak sampai dia dewasa dan berjumpa dengan Allah, atau orang-orang yang berusaha mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka akan mendapatkan naungan. Dilla illa yauma la dilla illa dilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya dia akan terbebas
ya, dari rasa ketakutan terhadap matahari yang telah didekatkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk golongan itu yang senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendapatkan, ya, ampunan, maghfirah dan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kekeliruan kita. Wa nas'alullahu al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa natubu ilaih.